Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe yang belum, dan jangan lupa untuk klik itu like-nya dan klik itu lonceng tanda notifikasi supaya kalau kami mengunggah video yang baru, saudara mendapat notifikasi yang pertama. Dan yang kedua, dan selanjutnya jangan lupa untuk share dengan teman-teman yang lain. Bagikan kepada teman sebanyak-banyaknya supaya ini pelayanan ini makin berkembang. Dan jikalau saudara merasa terbeban untuk membantu perkembangan pelayanan ini dan saudara mau mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mempersembahkan melalui nomor bank yang ada di bawah ini, ya. Saudara bisa lihat di situ. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Rasuliah Ortodoks ini, kami punya program namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa mendaftar ke situ dengan menelpon Romo Yakobus yang sama itu. Minta supaya didaftar di sana. Tapi saya ingatkan, Katekisasi Nasional ini hanya diperuntukkan mereka yang memang ingin jadi Ortodoks dan menjadi anggota gereja Ortodoks. Kalau hanya coba-coba, hanya ingin tahu, enggak, jangan. Saudara akan ditolak. Sebab ini memang pelayanan gereja Ortodoks. Saudara cukup lihat di video-video ini saja, ya. Baik. Dan kalau saudara ingin mempelajari iman Rasuliah Ortodoks ini secara akademis, kami juga punya program namanya Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks Online. Yang diampu sebagai direkturnya adalah Bapak Artemius Thomas Matulesi. Dan untuk bisa berhubungan dengan beliau untuk menanyakan program ini dan mungkin saudara ingin mendaftar, saudara telepon Romo Yakobus yang sama supaya apakah dihubungkan dengan Pak Thomas Matulesi. Baik. Dan kalau saudara ingin beribadah dengan kami, di akhir daripada video ini dan setiap video kami ada alamat-alamat di mana parokia dan komunitas Ortodoks berada di beberapa tempat. Saudara barangkali dekat dengan tempat saudara, bisa hubungi di sana. Kalau belum, barangkali saudara ingin mengadakan perintisan di tempat saudara, tolong telepon juga Romo Yakobus, kami akan mengatur bagaimana perintisan itu akan dimulai. Oke? Pertanyaan yang berikutnya ini masih berasal dari saudara Eduardo dari Manado. Masih tinggal 2 pertanyaan lagi sebenarnya. Saya jawab di sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana menjelaskan kondisi Yesus Kristus ketika sudah naik ke surga? Apakah setelah Yesus Kristus naik ke surga maka berubah menjadi atau kembali ke Bapa? Bukan. Mengapa? Kemanusiaannya tetap ada. Sebab kalau kemanusiaannya hilang, itu jadi monofisit. Dan kalau kemanusiaan hilang, keselamatan yang jadi taruhannya. Karena Kristus sebagai yang ilahi menyelamatkan kita melalui tubuh jasmani. Pertama, jadi manusia. Jadi daging dalam bahasa aslinya. Jadi kedagingan, kejasmanian ini penting sekali. Wujud daging ini penting sekali. Karena melalui wujud daging ini, akhirnya dia dapat melakukan ketaatan bagi mengalahkan ketidaktaatan yang merupakan inti dosa melalui disalib. Kalau dia wujudnya roh, masa roh bisa disalib? Hanya dalam wujud manusia dia bisa disalib. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Ya kan? telah merendahkan. Dalam keadaan sebagai manusia. Makanya kalau ada orang bodoh tanya, oh Tuhan kok bisa disalib? Tuhan yang jadi manusia. Kalau Tuhan nggak bisa disalib, Tuhan mana bisa disalib? Kami pun tahu ajaran itu. Jadi yang bodoh yang nanya, sebenarnya nggak usah dijawab itu ya. Tuhan kok bisa disalib? Loh, jadi manusia dalam keadaan sebagai manusia. Keilahiannya tidak berubah. Coba baca mulai dari ayat 6.
yang walaupun dalam rupa Allah yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah nah, itu, keilahiannya sama dengan Allah karena dia firman-Nya Allah. Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri. dalam arti kewilahiannya tidak ditonjolkan supaya dia betul-betul hadir sebagai manusia. Meskipun keilahiannya ada di dalam wujud kemanusiaannya itu. Coba kita baca di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania Berdiam secara wujud jasmani ini apa? seluruh kepenuhan kealahan. Pan pliroma tis theotitos. Seluruh kepenuhan dari keilahian. Artinya hakikat ilahi, zat ilahi, esensi ilahi itu diam di dalam firman yang telah menjadi manusia itu. Jadi dia betul-betul manusia, tapi betul-betul bersifat ilahi, memiliki keilahian secara penuh. Gitu loh. Ya. Jadi kalau gitu, ketika Yesus jadi manusia, betul-betul memiliki tubuh manusia. Supaya dengan demikian, melalui tubuh manusia, dengan menjadi manusia, ayat 7 dari Filipi pasal 2, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dalam arti tidak dinampakkan keilahiannya, terus dan mengambil rupa mengambil seorang hamba, rupa. Keilahiannya tidak berubah, tapi dia mengambil kodrat baru. Rupa apa? dan menjadi sama dengan manusia. Rupa apa? Rupa seorang hamba Dan menjadi sama dari mana dia diambil? Dari Maria. Ovo Maria tanpa dibuai sperma laki-laki, diciptakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah prinsip kuasa Allah yang melaluinya Allah memberikan kehidupan dan memberikan apa yang ada ini. Bersama dengan firman-Nya. Maka ovumnya Maria tanpa campur tangan laki-laki, tanpa dibuai oleh sperma laki-laki, dijadikan janin. Itulah mujizatnya. Itulah kelahiran oleh perawan. Dijadikan janin, lalu diambil oleh firman itu, maka dikatakan mengambil, terus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. nah, berarti Yesus itu memang punya dua kodrat menurut kitab suci. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Dalam wujud manusianya inilah dia disalibkan. Keilahiannya tidak bisa disalib. Siapa yang bisa menyalibkan keilahian? Ya kan? Maka ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya Manusia loh ini ya. Terus? dan taat sampai mati, bahkan sampai Jadi yang bisa mati itu kemanusiaannya, keilahiannya tidak mati. Buktinya dia membangkitkan tubuh itu lagi. Berarti keilahiannya masih ada, tidak mati. Makanya dalam ekspresi kidung-kidung gereja ortodoks dikatakan dia mati dalam keadaan tidak mati. Yang mati fisiknya, kemanusiaannya. Keilahiannya tidak bisa mati. Dia menderita dalam keadaan tidak merasa kesakitan. Yang menderita fisik kemanusiaannya, tapi keilahiannya tidak menderita kesakitan. Ini yang harus kita mengerti. Makanya kalau tidak ngerti iman Kristen, janganlah memberikan komentar yang enggak. Harus mengerti dari cara pemikiran orang Kristen. Nah, mengapa Yesus disalib? Apa katanya? Ayat 28 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Jadi taat, jadi disalib itu karena apa? Taat. Padahal intinya dosa manusia adalah ketidaktaatan. Dan yang mati ini bukan hanya laki-laki Yahudi anaknya Maria, enggak. Yang mati ini adalah firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu yang mengambil rupa daging menjadi manusia. Berarti kalau itu yang melakukannya mati di salib itu adalah firman Allah yang menjelma. Karena firman itu pencipta semua yang ada, berarti bersifat universal, maka kematiannya juga berdampak secara universal kepada semua manusia yang mau percaya kepada dia. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Nah, satu orang mati untuk semua orang gimana ya? Karena dia firman. Dia menjadikan semua orang, matinya jadi berlaku untuk semua orang, semua kemanusiaan maksudnya. Bukan individu, kalau individu perlu beriman pada itu. Tapi sudah ada jalan kemanusiaannya itu, yang lama itu
telah dimatikan. Terus maka mereka semua sudah mati. secara prinsip kemanusiaan yang lama sudah mati ketika matinya Yesus. Kemanusiaan lama akibat dosa yang bersifat memberontak kepada Allah. Maka dengan penyalipannya yang wujud ketaatan, dia mengalahkan intinya dosa, yaitu ketidaktaatan. Makanya dikatakan oleh Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan siapa nih? Ada. Semua orang menjadi orang berdosa. Berdosa bukan arti moral ya di sini. Berdosa, kata dosa ini berasal dari kata hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Itu dulu istilah yang digunakan dalam olahraga panah di zaman purba. Kalau mata panah itu tidak bisa mengenai bulatan pasar itu apa istilahnya itu sasaran, meleset, itu namanya hamartia. Nah, kita juga hamartia. Tadinya seharusnya di Taman Eden, kita di dunia. Tadinya supaya kita hidup abadi, kita bisa mati. Tadinya kita supaya hidup kudus, ternyata kita banyak berbuat dosa. Itulah yang disebut hamartia. Jadi ini disebabkan karena Adam yang turun dari surga, diusir dari surga, kan? Ya bukan surga sih kalau dalam Alkitab, itu Eden, Taman Eden, laksana surga. Ya, kembali ke situ, kepada ayat 19 itu. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Baca lagi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Menjadi orang yang meleset sasaran kemanusiaannya itu. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini ketaatan siapa? Yesus. Kapan? Waktu disalib. Terus? Semua orang menjadi orang benar. Berarti kalau ini penyalipan itu pertarungan antara ketidaktaatan manusia Adam dan ketaatan firman yang jadi manusia. Sehingga ketidaktaatan manusia Adam itu dikalahkan. Makanya di dalam dagingnya Yesus, dosa itu dihukum. Coba kita baca Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, mengutus firman-Nya sendiri dalam daging berwujud manusia. Terus yang serupa dengan daging yang dikuasai hanya dosa. Serupanya gimana? Bisa mati. Kalau kita matinya karena dosa, Yesus bukan, karena dia bisa membangkitkan tubuhnya. Itu berarti dia bukan mati karena dosa, hanya serupa saja. Terus ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya yang disalib oleh ketaatan mutlak tadi. Nah, kalau daging ini hilang, keselamatan kita hilang juga. Bahaya ajaran itu. Kemanusiaan Yesus ya tetap ada. Oke? Karena dosa dihukum melalui penyaliban. Nah, dosa ini, ketidaktaatan ini, kemelesetan ini akibat tipuan iblis. Maka manusia sejak saat itu berada di bawah kuasa iblis. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sejak saat itu, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Terus, dan bukan seluruh dunia, per individu juga artinya di bawah kuasa ini. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Terus? Yaitu roh yang Cuma satu, roh ya. Terus? Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ketika manusia berbuat durhaka, memberontak kepada Tuhan, dan semuanya itu roh ini yang menguasai. Berarti kita berada di bawah kuasa si jahat. Tadinya di bawah kuasa dosa, lalu di bawah kuasa iblis. Nah itu dikalahkan melalui matinya Yesus. Kalau dia mati, rohnya atau tubuhnya yang mati? Ya tubuhnya, maka tubuh Yesus itu penting sekali dalam keselamatan.
Inkarnasi itu penting sekali, firman jadi manusia itu penting sekali. Itu landasannya kita memahami keselamatan dan lain-lain. Maka kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena manusia ini berasal dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia juga firman itu akhirnya menjadi daging, darah dan daging, mempunyai kodrat kemanusiaan yang sempurna seperti kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya. Supaya kematiannya. Oleh kematiannya. Maka karena sebagai manusia dia bisa mati. Maka kalau ada orang mengajak, Tuhan kok bisa mati? Kamu yang bodoh, bukan kami. Karena Alkitab kami mengatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Allah tidak bisa mati, kami tahu, kami tidak sebodoh itu. Tuhan tidak bisa mati. Yang mati ketika dia menjadi manusia. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia, apa? Dia mati supaya oleh kematiannya. Nah, setelah jadi manusia ini ya. Terus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti kalau iblis yang berkuasa atas maut, jadi yang menguasai alam maut itu, yaitu alam maut bagi mereka yang tidak percaya. Berarti setiap orang mati itu berada di bawah kuasa iblis ini. Dia menjadi rajanya roh-roh jahat yang lain. Makanya kenapa sih dalam semua keyakinan kuburan itu tempatnya hantu, ada roh-roh. Ya karena itu tempatnya operasinya iblis dengan roh-roh jahatnya. Hantu itu bukan rohnya orang mati. Itu pengikut-pengikutnya iblis ini. Nah, kalau Yesus mati, berarti dia dikuasai oleh roh jahat dong. Ya kan? Berarti Yesus berada di bawah kuasa iblis. Enggak. Pada hari ketika dia bangkit. Dan setelah bangkit, iblis tidak dapat menarik dia kembali ke dalam kuburan supaya mati lagi. Berarti iblis sudah tidak berkuasa atas Yesus. Berarti Yesus mengalahkan iblis oleh penguburannya, yang penguburannya itu melalui tubuh dagingnya. Berarti dia mengalahkan dosa, menghukum dosa dalam daging itu. Dia mengalahkan iblis juga dalam daging itu. Dan akhirnya pada hari ketiga dia bangkit karena efek dari dosa, upah dosa adalah maut. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, Yesus mengalahkan dosa itu melalui bangkit pada hari ketiga, di mana dikatakan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa atas dia, berarti dia apakan maut itu? Dan dikalahkan. Melalui apa? Tubuh manusianya yang bangkit ini. Jadi dia mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian melalui tubuh. Kalau tubuhnya hilang, keselamatanmu yang hilang. Ini yang menjadi pertaruhannya, gitu loh. Maka kita harus mengerti inkarnasi itu secara benar. Kemanusiaan Yesus itu secara benar. Untuk apa kalau dia menyalahkan harus jadi manusia, kalau kemanusiaannya tidak punya fungsi dalam kemanusiaannya itu. Jelas ya? Dan bahwa setelah bangkit kemanusiaannya itu masih ada. Pertama, kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, membuktikan dia hidup lagi dengan tubuh itu terus. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dia menampakkan dalam tubuh, bukan dalam wujud roh. Buktinya apa? Kita baca Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dalam bahasa aslinya menyangka mereka melihat roh. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Lukas pasal yang ke 24 37. Saya baca begini. Toithendes deh. Maka mereka terkejut
keemfovi yenomeni, dan mereka menjadi takut, ezokun, mereka mengira, penehma teorin, bahwa mereka melihat penehma. Penehma itu roh, bukan hantu. Kalau hantu itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya fantasma, bukan penehma. Jadi kalau gitu mereka menyangka melihat roh. Terus ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Terus? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya." Dikatakan oti pnefma, bahwa roh, sarka ke ostea, daging dan tulang, uehi, tidak memiliki. Kasus sebagaimana eme, teorite ehonda, sebagaimana yang kamu lihat aku memiliki. Berarti waktu Yesus bangkit itu bukan rohnya saja, seperti kata orang-orang saksi Yehova, tubuhnya menguap jadi gas, atau tubuhnya kenapa hanya bangkit sebagai rohnya. Alkitab mengatakan Yesus bangkit dengan tubuhnya yang punya daging dan punya tulang, sehingga dengan demikian kemanusiaannya tidak hilang. Sebab kalau kemanusiaannya hilang, keselamatan hilang juga, bahaya kita. Maka Yesus itu betul-betul manusia sampai sekarang. Makanya ketika bertemu para muridnya, sudah bangkit pun masih bisa makan dengan mereka. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1, Yohanes, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Sebab Yohanes membaptis dengan Ayat 4, ayat 4. pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan sesudah mereka. bangkit itu dia makan dengan murid-muridnya. Roh bisa makan rupanya. Ini makan. Sesudah makan, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, Pada waktu makan itu, terangkatlah ia disaksikan oleh nah, jadi dia terangkat dengan tubuh yang baru makan tadi, gitu loh. Ya tubuh yang punya daging dan tulang tadi. Diangkat terus disaksikan oleh mereka. Nah, kalau roh kan tidak bisa disaksikan, menghilang gitu aja. Ya kan, disaksikan oleh mereka terus. Dan awan menutupnya. Nah, ini bukan awan mereka. biasa. Selalu kalau ada kehadiran Allah dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, selalu kalau tidak ada awan, ada api, ada cahaya. Jadi awan menutupi, berarti Yesus sekarang masuk ke alam surga, ke alam non ciptaan ini dengan tubuhnya. Jelas ini ya? Nah, tubuhnya itu pada waktu sudah bangkit pun sudah ada tanda-tanda memiliki sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Contohnya apa? Kita baca Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri Nah, di ini tengah-tengah manusia mereka. biasa tidak bisa pintu terkunci tiba-tiba ada di tengahnya. Tembus tembok, tembus pintu terkunci. Yang berarti pada waktu sudah kebangkitan, sudah mulai ada tanda-tanda tubuhnya sudah mulai berubah sifatnya. Ya, hanya untuk tujuan untuk berbicara kepada muridnya nggak ditunjukkan secara total perubahan itu. Dia bisa berubah-ubah jadi apa. Dan terakhir kita melihat tubuh yang sama itu sesudah makan bisa terbang. Mana ada tubuh bisa terbang? Dan disaksikan oleh mereka. Berarti Yesus naik ke surga ya dengan tubuh itu. Baru setelah dia naik melewati awan-awan ilahi tadi, akhirnya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus ini dibangkitkan Allah, kami saksi karena melihat kan, diajak makan dan segala-gala, 40 hari menampakkan diri. Terus
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Nah, Allah diangkat tadi, ditinggikan, terus dan oleh menerima tangan kanan oleh tangan Allah, kanan Allah. duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya tangan kanan bukan Allah, itu tidak ada tangan kanan dan kiri. Maksudnya dikanankan, diberi kuasa, gitu loh maksudnya. Duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang duduk di sebelah kanan? Ya kemanusiaannya tadi. Makanya ketika Filipus atau Stefanus dirajam mati orang Yahudi, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayatnya 56. Mereka Terus. lalu katanya, sungguh aku melihat langit Oke, terbuka. ayat 55 ya. 56. 55, 56, tolong bacakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Nah, karena Allah tidak bisa dilihat, yang lihat adalah kemuliaan sinar saja. Dan terus? Dan Yesus berdiri di sebelah Nah, kanan kan Allah. wujudnya masih manusia kan? Meskipun dimuliakan di sebelah kanan Allah. Jadi, Yesus tetap manusia. Hanya sekarang ini manusia yang dimuliakan, memiliki tubuh mulia, yang menjadi jaminan kita juga akan memiliki tubuh seperti itu. Gitu loh. Coba kita baca dalam Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya Jadi yang dia mulia. tetap punya tubuh, Allah tidak punya tubuh. Yesus punya tubuh, tapi tubuh ini tubuh yang dimuliakan. Tadi sudah ada tanda-tanda kan, dari kebangkitan sudah mulai bisa masuk pada ruang tertutup, bisa terbang. Nah, sekarang total dinyatakan dia memiliki tubuh kemuliaan. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55-56 itu, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di siapa yang berdiri? Anak manusia. Terus di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Yesus naik ke surga, sejak dia jadi manusia, tidak pernah kemanusiaan itu lepas dari keilahiannya. Sampai sekarang pun dia punya dua kodrat. Allah sempurna yang tetap satu dengan Bapa, manusia sempurna yang sekarang dimuliakan karena penyatuannya dengan kodrat ilahinya itu. Jadi kalau ditanya apakah setelah Kristus naik ke surga berubah? Tidak berubah. Menjadi Bapa, ya dia tidak pernah Bapa, gimana menjadi Bapa? Dia kan firman-Nya Bapa. Kembali kepada apa? Kembali dalam pengertian, kalau tadinya dia berada di hadirat Allah, sekarang di hadirat Allah kembali dalam arti itu. Tapi bukan dia jadi Bapa, nggak ada itu. Dia tetap adalah firman yang menjadi manusia. Jadi yang ada di sana itu adalah manusia pertama yang masuk ke alam ilahi. Sehingga itu menjadi pionir, menjadi yang mendahului kita, supaya kita juga nanti masuk ke dalam alam ilahi, dimuliakan. Itu. Makanya kalau dikatakan, bagaimana menjelaskan kondisi Kristus Yesus ketika sudah naik ke surga, sudah saya jelaskan. Apakah setelah Yesus Kristus naik ke surga berubah? Enggak berubah. Kemanusiaannya hanya dimuliakan setelah mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Lalu kemanusiaan itu diangkat duduk di sebelah kanan Allah dan dimuliakan dalam kemuliaan ilahi. Yesus tidak pernah kehilangan kemanusiaannya. Kemanusiaan dan keilahiannya sejak inkarnasi tidak pernah terpisah. Sebab kalau itu terpisah, keselamatan kita yang menjadi taruhannya. Jelas ya? Dia menyelamatkan dengan tubuhnya, dan akhirnya oleh tubuh jasmaninya itu karunia keselamatan diberikan kepada kita. Coba kita baca. Tapi ini dikarenakan karena dia punya sifat ilahi. Kalau enggak bisa. Matinya manusia tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Tapi matinya firman yang adalah Allah yang menjadi manusia, itulah yang dapat menyelamatkan. Maka kita baca dalam Kolose 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21.
sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan Kolose sendi-sendi. ya. Iya, Rom. Kolose pasal 1. Oh, pasal 1. Pasal 1 ayatnya 19 sampai 21. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam Nah, dalam seluruh kepenuhan Allah, coba saya lihat. Kolose pasal 2 ayat pasal 1 pasal 1 ayat 19. 19. Coba saya baca di sini. Kolose 1 ayat yang ke-19. Oti enapto, karena di dalam dia evdokisen, berkenan, pan, seluruh to pliroma, kepenuhan. Bukan ini kepenuhan keilahian seperti yang dikatakan di dalam, hanya ini kalimatnya hanya tanpa to pliroma saja. Tapi ini dimaksud pastilah sama dengan ayat 9 pasal 2. Seluruh kepenuhan kealahan gitu loh. Nah, karena dia mempunyai kepenuhan kealahan berdiam dalam dia, maka ayat 19, ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik Maksudnya yang ada Allah di- memperdamaikan sesuatu dengan dirinya melalui Kristus karena dia mempunyai kepenuhan tadi. Terus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. jasmani kan? Yang jasmani, darah salib ini kan jasmani. Mempunyai kuasa pendamaian karena dalam dia berdiam kepenuhan keilahian. Jadi nggak bisa dipisahkan ini. Ya, terus? Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Tubuh Kristus. jasmani Kristus. Kalau tubuh itu hilang, pendamaian gimana? Kalau tubuh hilang, bagaimana penebusan? Oleh karena itu, Kristus harus tetap memiliki tubuh supaya keselamatan itu berlaku secara kekal. Tapi tubuh yang sekarang dimuliakan, supaya kita juga ikut dimuliakan seperti tubuh itu menjadi sama dengan itu. Jelas ini ya? Jadi kita harus memahami inkarnasi ini betul-betul dan bagaimana cara kerja kuasa keilahiannya dan kemanusiaannya dalam menyelamatkan manusia. Jadi kalau ditanya lagi, apakah setelah Kristus Yesus naik ke surga maka berubah? Tidak, dia nggak berubah. Dia tetap memiliki keilahian dan kemanusiaannya, hanya kemanusiaannya dirembesi secara total oleh keilahian yang tinggal dalam dia, sehingga kemanusiaannya menjadi manusia yang mulia dan bahkan menjadi manusia cahaya. Yang nanti kita juga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar dari langit, terus kan? Ia rebah ke tanah dan Maksudnya ini kedengaranlah, Paulus ya, sebelum dia bertobat, terus? dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya Nah, itu." sekarang Yesus berwujud makhluk, bukan makhluk ya, sosok cahaya. Itulah yang disebut tubuh kemuliaan itu. Dan karena kalau kita menyatu dengan dia, kita akan menjadi sama seperti dia. Kita diubah sesuai dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga kita pun akan menjadi makhluk cahaya yang dimuliakan. Matius 13 Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Akibat apa? Akibat menyatu dengan Yesus yang dikatakan dalam Filipi 3:21 tadi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhnya itu cahaya, maka kalau serupa dengan tubuhnya, kita akan bersinar seperti matahari.
Maka harus utuh ya, memahami Kristus harus utuh, jangan comot sana comot sini jadi keliru semua. Kemanusiaannya dan keilahiannya tidak pernah terputus. Hanya sudah bangkit, sudah kematian dikalahkan, kemanusiaannya mengalahkan kematian, kemuliaan ilahinya merembes kepada kemanusiaannya sehingga kemanusiaannya berwujud cahaya itu, dan itu akan menjadi sarana kita juga dimuliakan, ikut ambil bagian dalam kemuliaan itu. Jelas ya? Jadi kalau pertanyaan apakah setelah Kristus naik ke surga maka berubah? Tidak berubah. Ya tetap dia hanya sekarang dimuliakan. Jelas ya? Dia tetap milik kodrat ilahi dan kodrat manusiawi yang sama. Hanya sekarang sudah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, sehingga tubuh itu meskipun tubuh manusia, tapi tubuh manusia yang dimuliakan sebagai sumber dari pemuliaan kita nanti. Jelas ya? Saya kira itulah jawaban dari saya, Saudara Edwardo. Kiranya Tuhan memberkati. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom.